Halo, Assalamualaikum sahabat Permata. Bertemu lagi dengan saya Dr. Tita di acara Tanya Dokter. Hari ini saya akan membahas tentang penyakit gagal jantung. Bersama saya telah hadir Dr. Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah yang praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol. Halo dokter, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Selamat bergabung di Rumah Sakit Permata Jonggol, dok. Iya, terima kasih Dokter Tita. Jadi Dr. Putra ini adalah dokter jantung yang baru saja bergabung di Rumah Sakit Permata Jonggol dengan jadwal praktek Senin, Rabu, dan Jumat pukul berapa dokter? Jam 15 sampai 19. Oke. Jam 3 sore sampai jam 7 malam. Baik. Dok, ini saya ingin bertanya nih dok tentang gagal jantung ya dok ya. Iya. Nah ini kan suatu penyakit yang sebetulnya banyak orang yang tidak aware ya, tidak ngeh gitu kalau dia mengalami gagal jantung. Tapi sebetulnya gagal jantung sendiri itu apa sih dokter? Jadi secara definisi gagal jantung adalah gangguan. Jadi jantung ini kita merupakan berbicara sebuah organ. Nah, jadi di situ organ itu ada fungsi dan ada bentuk atau struktur. Jadi yang disebut gagal jantung itu adalah kerusakan bentuk jantung, struktur jantung atau kerusakan anatominya dan kegagalan fungsi jantung sehingga menyebabkan ketidakmampuan jantung untuk mensuplai kebutuhannya pada saat istirahat ataupun pada saat aktivitas untuk keperluan tubuh. Itu definisi umumnya dokter. Biasanya penyebab utama yang paling sering terjadi pada penyakit gagal jantung itu apa dokter? Penyebab paling banyak yang pertama itu pada pasien-pasien hipertensi. Ya, jadi terutama hipertensi lama itu nanti akan menyebabkan penebalan dinding-dinding jantung sehingga menyebabkan gangguan dari fungsi jantung. Nah, disitulah apabila pasien hipertensi yang sudah lama, kronis lama, kemudian terjadi penebalan jantung, kemudian dia menjadi gagal jantung, disitulah baru pasien-pasien datang karena keluhan cepat lelah, sebagai macamnya cepat lelah, kaki bengkak, seperti itu. Nah, padahal dia sebelumnya pasti sudah ada hipertensi lama, seperti itu dok. Dan berbagai macam penyebab lainnya, bisa jadi gangguan katup, ya. Jadi di dalam jantung itu banyak sekali organ. Jadi ada dinding-dinding jantung atau otot-otot jantung, ada katupnya, ada pembuluh darahnya. Nah, semua gangguan itu ujung-ujungnya dapat menyebabkan gagal jantung. Tapi yang paling tersering terjadi adalah pada hipertensi. Dok. Cukup disayangkan sih karena hipertensi itu orang beberapa ada yang tahu ya. Dia sering ke puskesmas, dia hipertensi, tapi dia tidak meminum obat karena saya tidak ada merasa keluhan, saya tidak ada gitu, padahal tidak seperti itu. Usia berapapun, umur berapapun, jenis kelamin apapun, kita harus atur tekanan darahnya dalam batas normal, menggunakan obat, pola hidup makan yang sehat, seperti itu. Berarti intinya adalah penyebabnya hipertensi yang tidak terkontrol ya dok? Iya, yang tidak minum obat sama sekali ya, yang merasa sudah nggak ada masalah keluhan akhirnya tidak minum obat. Tidak minum obat. Tapi kalau misalnya pasien hipertensi yang teratur minum obat, itu kansnya masih ada nggak dok? Atau malah tidak ada kalau memang kita teratur minum obat dan gaya hidup yang sehat dok? Oke, jadi gini, kalau hipertensi itu secara awam tekanan darah tinggi ya. Hipertensi sama dengan tekanan darah tinggi. Jadi pada awalnya hipertensi kalau hipertensi itu awalnya hipertensi. Nah, di situ nanti mulai ada penebalan, di situ baru kita sebut gagal jantung. Apabila sudah menjadi penebalan, dia susah untuk kembali normal. Yang kita pertahankan agar posisi penebalan segitu tidak tambah tebal lagi, sehingga tidak menyebabkan tambah gagal jantung lagi, ya. Nah, jadi hipertensi itu kalau dia terkontrol, walaupun kita terdiagnosa hipertensi terkontrol, tidak ada terjadi penebalan, itu tidak akan terjadi gagal jantung, ya. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak terkontrol, udah terjadi penebalan, disitulah posisi pasien-pasien kita menderita gagal jantung dan tidak bisa kembali lagi ke normal. Malah kalau tidak dikontrol tekanan darah tingginya terus tinggi, maka akan menjadi gagal jantung yang berat, ya, seperti itu dok. Baik dok. Kalau untuk gejalanya sendiri yang paling khas, dan sekarang kan orang tuh banyak yang menderita, seolah-olah dia merasa dia menderita GERD, ternyata selama ini dia menderita hipertensi, cuma mungkin tidak pernah dia ketahui gitu dok ya. Nah, sebetulnya gejalanya apa dan bagaimana cara membedakannya dengan GERD biasa dok, biar kita ini bisa tahu atau bisa aware, terutama usia-usia muda yang sebetulnya sekarang kansnya ya dengan gaya hidup yang sekarang makannya mungkin serba enak gitu ya dok, baik yang tidak terkontrol, jadi kita malah sering menyerang pada dewasa muda dok. Jadi kira-kira gejala apa yang khasnya sih dok sebetulnya? Nah, kalau tekanan darah tinggi sebetulnya itu memang dia tidak bergejala ya.
Jadi tekanan darah tinggi itu ada mitos dulu sakit kepala, badan merasa berat. Nah itu kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu berarti tekanan darah tinggi yang sudah merusak organ, ya. Kalau dia merusak organ jantung, dia akan jadi cepat lelah. Orang tekanan darah tinggi ujungnya merusak organ jantung, dia cepat lelah, ya. Kalau dia merusak ke otak, mungkin ada penurunan kesadaran dan sebagainya, ada nyeri kepala dan sebagainya. Kalau dia merusak kaki, ya, merusak pembuluh darah kaki, dia bisa terjadi nyeri pada saat aktivitas atau bengkak pada saat istirahat dan sebagainya. Nah, beda lagi kita cerita dengan GERD. Kalau GERD itu nyeri ulu hati. Nah, GERD itu sering overlapping atau hampir sama dengan keluhan adanya serangan jantung. Nah, kalau serangan jantung, dia kelainannya bukan di otot jantung, tapi di pembuluh darah jantung. Nah, itu serangan-serangan jantung juga yang dulu biasanya pada usia di atas 45, tapi sekarang sudah berubah ke usia 30, 32. Karena pola hidup yang tidak sehat, salah satunya merokok, ya. Merokok itu faktor risiko yang sangat kuat untuk terjadinya serangan jantung atau penyumbatan pembuluh darah. Seperti itu, Dok. Baik, dokter. Nah, untuk closing pertanyaannya, Dok. Kira-kira sebetulnya setiap orang ini harus ngasih kontrol jantungnya, Dok, dan dalam keadaan sehatkah atau dalam keadaan seperti apa yang harusnya lebih aware? Apakah orang-orang dengan faktor risiko tinggi misalnya gitu, Dok, atau misalnya saya nggak ada risiko, pengen boleh nggak sih saya ini kontrol setahun sekali, atau nggak apa-apa kok nggak kontrol sama sekali selama memang kita gaya hidupnya bagus. Jadi menurut dokter bagaimana nih? Ya, jadi kalau masalah kontrol itu sebetulnya disarankan pada usia 45 ke atas. Ya, itu kontrol rutin setiap tahun. Tapi kalau pada usia 45 ke bawah, kalau dia memang sudah diketahui punya hipertensi, tekanan darah tinggi, ya, punya riwayat merokok, punya kencing manis, kemudian ada riwayat orang tua atau keluarganya yang meninggal mendadak karena serangan jantung, lebih baik check up rutin ke kami, ke poli jantung, ya. Nanti kita akan lakukan EKG dan pemeriksaan lain sebagainya. Nanti kita bisa deteksi secara dini kalau memang sudah ada kelainan gitu, ya. Tapi kalau misalkan normal-normal aja, tidak ada faktor risiko yang tadi, usia 45 tahun ke atas itu wajib kontrol setiap tahun. Minimal check up. Baik, dokter, terima kasih informasinya. Terima kasih juga sudah berbagi dengan sahabat Permata Jonggol, ya, Dok. Baik, sahabat Permata, jika sahabat Permata mempunyai faktor risiko yang disebutkan oleh Dokter Putra tadi, maka sebaiknya periksakan kesehatan sahabat Permata ke Rumah Sakit Permata Jonggol. Menemui Dokter Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15 sampai dengan 19. Jadi bisa konsultasikan, bisa melakukan pemeriksaan echo seperti yang alatnya yang ada di belakang kami ini. Baiklah sahabat Permata Jonggol, salam sehat selalu, sampai jumpa di Tanya Dokter selanjutnya. Bye-bye.